tapi tetap tidak menjadikan sholat sah. Makanya ada wudhu sebelum mandi kan gitu ya. Tapi kategorinya wudhu sunnah yang boleh itu. Wudhu sunnah saja. Kalau wudhu wajib tetap harus hilang dulu hadas besarnya. Nomor 3, ada meninggal dunia. Tuh, ketika meninggal dunia seseorang, maka salah satu kewajiban yang masih hidup adalah memandikannya. Wajib hukumnya. Wajibnya wajib kifayah bagi yang hidupnya, wajib ain bagi yang meninggalnya. Wajib kifayah artinya kalau ada yang memandikan, yang lain terbebas dari dosa. Di sekian banyak yang hadir, cuma satu orang aja yang memandiinnya, ya sisanya tidak berdosa. Tapi kalau semuanya nggak ada yang memandiin, ya, maka semuanya berdosa. Nggak boleh kayak gitu. Harus ada yang memandikan. Yang biasa gitu, dia usah. Bagian keteguhan. Pusatnya ngeri, wah dia yayasan meninggal dunia. Jadi kewajiban yang masih hidup, ya, kewajiban yang masih hidup untuk memandikannya. Sekali lagi, jangan disuruh dia yang mandi sendiri. Jangan mandikan. Kemudian yang keempat, haid. Ini bagi perempuan, ya, bagi istri, bagi anak-anak kita yang perempuan, bagi kakak adik kita yang perempuan. Nah, haid, menstruasi, ya. Dan ini menjadi ciri balik yang sudah dibahas sebelumnya, ya, tentang ciri balik. Ada macam bulu ciri balik bagi perempuan adalah ketika sudah menstruasi, walaupun belum umurnya 15 tahun. Kalau 15 tahun kan semuanya laki-laki perempuan sudah sempurna baliknya. Tapi kalau perempuan 15 tahun sudah haid, berarti dia sudah balik. Kapan dia bersuci dari haidnya? Wajib mandinya. Tuh, ketika dia mau melaksanakan sholat, tuh, atau ibadah yang mengharuskan suci dari hadas besar, dan waktu sudah sampai pada waktu galib. Waktunya sudah sampai pada waktu galib. Waktu galib itu adalah waktu biasa dia menstruasi. Kalau biasanya misalkan 5 hari ke 6 hari suci, maka di hari ke-6 itu dia harus bersuci. Ya. Kapan biasa hari ke-6-nya? Biasanya hari ke-6 itu bersuci pas mau sholat zuhur. Berarti sebelum zuhur dia harus bersuci, nanti zuhur sholat. Begitu. Galibnya 6 hari, suci dari ke-7, silakan. Pas melaksanakan sholat pertama dari ke-7, mau sholat apa? Mau sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, tentukan. Dan itu menjadi kebiasaan nanti, menjadi galib. Menjadi galib. Artinya kalau biasanya sebelum zuhur dan sudah tidak ada, karena hari ke-6 sudah tidak ada, tapi diambil bersucinya hari ke-7. Nah, ya, diambil hari ke-7 bersucinya. Kemudian biasanya sebelum zuhur, lalu tiba-tiba dia lewat setelah zuhur. Zuhurnya enggak sholat karena belum mandi. Dia mandi setelah zuhur, maka zuhur tetap harus dilaksanakan sholatnya. Dengan sholat apa? Sholat mu'adah. Nanti setelah mandi dia sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Ini jamaah enggak jamaah. Sholat biasa aja, zuhur dulu baru asar. Kenapa? Sebab galibnya dia mandi sebelum zuhur. Karena suatu hal ketiduran misalnya. Dari ke-7 ketiduran. Pas bangun, saya jam 1 biasanya kan saya mandi dulu jam 11 mau sholat zuhur. Ini malah kelewat. Oh, berarti dia mandi setelah zuhur itu, tapi dia tetap harus melaksanakan sholat zuhur. Walaupun tadi masih dalam keadaan haid zuhurnya, tapi galibnya dia mandi sebelum zuhur dan zuhur sudah dalam keadaan suci. Begitu. Itu informasikan sama wanita-wanita yang ada di sekeliling kita. Haid. Kemudian wiladah. Wiladah ini melahirkan.
Nah, awas, ini yang sering ditinggalkan oleh wanita-wanita yang tidak ngaji. Maka suami-suaminya harus ngaji supaya bisa mengingatkannya. Survei membuktikan ketika sudah melahirkan mandi besar tidak? Bingung dia tuh, mandi besar di mana? Oh berarti itu. Kalau masih nanya berarti itu. Kalau masih nanya berarti itu. Kalau udah masuk melahirkan mandi pertama niat mandi besar tidak? Oh iya niat. Wah berarti ya ngaji tahu. Jadi kalau masih mandi yang gimana sih? Oh masih nanya berarti belum tahu ilmu tentang mandi biladah. Nanti bagi para suami kalau masih memungkinkan istrinya nanti melahirkan, ya mau bikin lagi, ya, jadi mau kerjasama lagi, ya, nanti melahirkan siap. Jadi, mandi pertama setelah melahirkan namanya mandi wiladah. Jadi harus diniatkan, niatkan. Jadi pada semacam berocok. Bayinya sudah urusan. Nah, mandi pertama yang akan dilaksanakan oleh seorang wanita yang sedang melahirkan, nanti kan mandi pertama setelah melahirkan itu harus diniatkan mandi wiladah. Hukumnya wajib. Walaupun setelah itu belum sholat. Kenapa? Ada nifas. Nyambung nanti. Darah itu belum selesai, darah itu masih terus mengalir. Tapi wajib mandi wiladah. Hakikatnya nanti nipas, dia mandi nipas tapi tidak mandi wiladah, maka masih ada hadas besar dalam dirinya. Artinya setelah itu dia sholat tidak sah sholatnya karena masih ada kewajiban mandi yang belum dia selesaikan. Nah, bagi wanita yang konsultasi nanya, saya wajib mandi sekarang saat ingat belum mandi wiladah, mandi sekarang, niatkan mandi wiladah walaupun namanya 1 jam lalu. Lil ihtiyat saja untuk hati-hati. Khawatir ketika meninggalkannya setelah tahu, kecuali tidak ada yang ngasih tahu, tidak pernah ngaji, nyawa azan, tidak ada yang ngasih tahu, tidak sampai pemahaman kepadanya, maka diangkat hukum darinya. Kalau begitu mah lebih baik tidak ngaji aja biar nggak tahu. Sengaja berarti. Kalau sengaja tidak ingin tahu, sebab mengetahui ilmu fikih ini adalah kewajiban. Ini bagian dari ibadah. Man yuridillahu khairan yufaqihu fi din. Seseorang dikehendaki baik, berarti kalau tidak mau sengaja berarti Allah tidak menghendakinya baik. Ya, tidak menghendakinya baik. Semakin menghendaki baik, maka semakin akan berusaha untuk memperdalam pemahaman tentang agama. Ingin semakin sempurna dalam segala hal, terutama dalam ibadah. Wiladah mereka, ingatkan mandi pertama setelah melahirkan, setelah itu pasti mandi, nggak mungkin tidak mandi. Nah, ketika mandi yang pertama, boleh jadi mungkin di hari yang sama, di hari yang kedua, tergantung keadaan si perempuan yang melahirkan itu. Ada yang setelah melahirkan itu nggak bisa kemana-mana dulu, sampai sehari 2 hari, berarti bukan mandi yang pertama dikerjakan, gitu kan ya? Pertama dikerjakan setelah dia melahirkan, maka niatkan mandi wiladah, mandi melahirkan. Berarti ada niatnya. Niat ini mandi melahirkan, begitu saja. Fardu karena Allah. Kalau dilakukan aja seperti tadi sama. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lil wiladati. Boleh disebutkan kata para ulama menawi antaranya, boleh tidak disebutkan. Cukup menyebutkan kalau tidak bisa menyebutkan satu persatu, dikalikan ya lil jimai karena berjima, li khurujil mani karena keluar mani, kan gitu ya. Ya. Lil mayyiti karena meninggal dunia. Kemudian lil haidi karena haid. Itu boleh tambahkan bi raf'il hadasil akbari lil haidi. Lil wiladati li khurujil mani karena karena tuh. Kalaupun tidak disebutkan nggak apa-apa, sudah cukup. Sudah cukup. Nah, itu ghusla bi raf'il hadasil akbari sudah cukup. Fa'udzubillahi ta'ala. Langsung saja nawaitul ghusla fardu karena Allah sudah cukup. Sebagian ulama, tapi yang paling sempurna menurutnya adalah dengan menyebutkan hadas besarnya. Nah,
ya, biar tidak tertukar dengan hadas kecil. Yang terpenting, misalnya ulama di luar Syafi'iyah yang tidak melafalkan lapan niat, cukup dengan saya niat mandi. Oh gitu, saya niat mandi karena Allah, wajib. Jadi mandi wajib, harus diniatkan. Yang terakhir yang keenam adalah nifas. Nifas itu fase keluarnya darah, ya, setelah melahirkan sampai galitnya adalah 40 hari. Galitnya 40 hari. Maksimalnya 60 hari. Artinya kalau di atas 40 hari kemudian dia bersuci, niat mandi besar. Kemudian setelah bersuci 2 hari kemudian keluar darah lagi, masih terkategori darah nifas. Artinya setelah itu dia wajib mandi lagi. Mandi besar, mandi nifas. Kalau tidak niat mandi besar lagi, berarti dia terkena hadas besar. Ketika dia sholat, dia tidak sah sholat. Kan sudah kemarin waktu pas 40 hari, ya sudah ya kemarin. Tapi saat itu masih keluar darah dan itu masih terkategori darah nifas yang wajib lagi mandi. Wajib mandi. Oh, ini 2 kali mandi dan 3 kali 4 kali juga tidak jadi masalah. Hari ke-7-nya keluar lagi darah, begitu ya? Karena kadang-kadang galit itu kan kebiasaan. Tapi kalau jadi keluar dari kebiasaan, 40 mandi. Nanti di hari ke-45 keluar lagi mandi besar. Di hari ke-50 keluar lagi. Kalau udah suci, udah sholat biasa, ya silakan, itu sudah sah. Sudah mandi, sholat, sah, segala macam. Hari ke-50 keluar lagi, masih nifas itu, wajib mandi lagi. Sampai batasannya hari ke-60. Setelah hari ke-60, hari ke-61 keluar darah. Nah itu beberapa ulama bukan lagi darah nifas, tapi darah istihadah. Tidak harus mandi itu mah. Setelah 60 mah tidak harus mandi wajib lagi. Mandi biasa saja, bersihkan saja, begitu. Ya. Ini 6 hal yang mewajibkan mandi. Bagaimana mandinya supaya terkategori mandi yang sempurna? Nah ini harus kehati-hatian kita dalam mandi wajib. Ya, kalau ingin sempurna mandinya, tidak berselisih dengan air yang mustakmal sebagian ulama, maka yang terbaik yang pertama adalah ketika kita mandi basuhan, 3 basuhan pertama meratakan ke seluruh tubuh, belum menggunakan apa-apa kecuali air saja. Itu yang diambil air, kemudian basuhkan ke seluruh tubuh dari kepala, mulai yang kanan kalau ingin tambahkan yang sunnah dari bagian kanan, dari bagian yang kiri, kemudian ratakan, yakin ya, ratakan basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga. Setelah merasa rata air ke seluruh tubuh, baru pakai sampo. Baru pakai sabun. Dia tidak basuh kepala langsung pakai sampo, kemudian diguyur pakai air. Nah, kamu sebagai ulama, air sampo yang mengalir ke tubuh ini sudah terkategori air musta'mal, karena itu sudah dipakai untuk bersuci. Di sisi lain, yang kedua, bercampurnya sudah dibahas ya, kalau bersama bercampurnya air dengan benda lain yang suci yang berubah namanya, maka itu disebut dengan air musta'mal. Ini air suci, mensucikan air mutlak, dikasih sirop. Namanya air sirop, jadi musta'mal. Ini musta'mal itu tidak harus dipakai oleh kita bersuci, kita dipakai bersuci lagi, tidak harus itu. Dikatakan musta'mal ketika air suci itu bercampur dengan benda lain yang suci, sama-sama suci, tapi berpengaruh kepada namanya. Kasih teh, cai teh. Dikasih sampo, cai sampo, gitu ya. Dikasih sabun, cai sabun. Nah, ketika sudah memilih cai sabun, berarti kita menggunakan air musta'mal. Dan di musta'mal sudah kita bahas,
suci tapi tidak mensucikan. Boleh diminum, boleh pakai cuci tangan doang, tapi untuk bersuci tidak mensucikan. Itu yang dikhawatirkan. Kalau sampai kategori ini berarti kita mandi tapi mandinya tidak sah, rugi. Diusahakan nanti kalau mandi besar, basahin dulu seluruh tubuh rata dengan air, ya. Jangan lupa pakai sampo, jangan lupa pakai sabun. Khawatir tidak pakai sampo, sampo itu mengalir, jadi mengalir ke tubuh sebagai air sampo, ya. Dan membasahi tubuh-tubuh yang belum basah dengan air. Air yang suci mensucikan air mutlak. Ratakan dulu. Setelah merasa rata seluruh tubuh itu dengan air, baru silakan pakai sampo. Kalau sekarang setelah pakai sampo di baju di samponya apa-apa, karena tadi sudah rata semuanya. Sudah selesai hakikatnya memandi kita itu. Sudah selesai ketika sudah merata air ke seluruh tubuh, nggak pakai sabun, nggak pakai sampo, sudah suci kita itu. Nah sekarang pakai sampo, pakai sabun hanya untuk mewangikan saja, menambahkan saja supaya lebih fresh begitu. Ya. Jadi tujuannya sampo itu hanya untuk memfreshkan saja, bukan untuk mensucikan. Kalau tadi berbarengan, khawatir nanti kita terkategori mandi dengan air mustahil. Nah ini yang jarang diketahui. Masih banyak yang kalau mandi basuh aja kepalanya langsung pakai sampo, atau bersamaan sambil shower, sambil disampo, sambil disapu berbarengan, diratakan ke tubuhnya. Nah itu khawatir. Kalau itu ternyata masuk air mustahil berarti tidak suci. Ya, suci airnya tapi tidak mensucikan, tidak mensucikan. Nah mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan renungan malam kita di tarbiyah malam hari ini, dan manfaat yang bisa diraih oleh rekan-rekan, oleh saya khususnya mengingatkan untuk kesempurnaan ibadah kita, kesempurnaan mandinya dan kesempurnaan ibadah dari mandi yang benar ini. Karena sesuatu yang wajib kemudian tidak sahkan sesuatu hal, maka sesuatu hal ini harus disempurnakan supaya menjadikan sahnya yang wajib tadi. Sholat tidak sah karena mandi tidak sah karena harus menggunakan ini yang mutlak. Nah, harus disempurnakan semuanya. Kalau hilang sebagiannya, maka akan beribas, merembet kepada yang lain. Tidak sempurna, tidak sah, nah, merembet begitu tuh. Masalah ibadah ini harus betul-betul hati-hati. Ya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Kalau ada yang ditanyakan dan sebagainya, insya Allah nanti pada sesi kedua setelah melaksanakan sholat bisa berjalan. Sebelumnya kita akhiri dulu versi pertama ini dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.